Shalom, bagaimana kabar saudara hari ini? Luar biasa? Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, tema tahun 2021 adalah tahun hidup dengan iman positif. Tahun hidup dengan iman positif. Dan subtema hari ini, belajar dari Yusuf. Belajar dari Yusuf. Saudara, hidup Yusuf menekankan bahwa sekalipun seseorang benar di hadapan Allah, ia dapat saja menderita di dalam dunia yang jahat dan tidak adil ini. Tetapi pada akhirnya, Allah akan membuat orang benar itu menang. Sekalipun Yusuf diperlakukan dengan kejam oleh kakak-kakaknya dan dijual sebagai budak, namun di dalam semua peristiwa yang dia alami ini, Allah tidak tinggal diam. Bahkan Allah dapat mereka-reka perbuatan jahat manusia untuk melaksanakan kehendaknya dalam kehidupan Yusuf. Inilah yang kita kenal dalam Alkitab sebagai bentuk pemeliharaan Allah yang sempurna. Yusuf berkata dalam Kejadian 45 ayat 5, Kejadian 45 ayat 5, saya akan bacakan untuk saudara. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, setelah Allah menciptakan segalanya, Allah tidak membiarkan dunia berjalan sendiri. Tetapi Allah turut terlibat di dalam kehidupan umatnya dan di dalam pemeliharaan ciptaannya. Allah bukan seperti pembuat jam yang membuat bumi, menjalankannya, dan membiarkannya berjalan sendiri. Tidak seperti itu. Allah adalah Bapa penuh kasih yang senantiasa memelihara apa yang telah diciptakannya. Inilah pemeliharaan Allah yang sempurna. Sekalipun demikian, saudara, Allah kadang-kadang mengizinkan manusia, termasuk anak-anaknya, untuk mengalami akibat-akibat dosa yang telah masuk ke dalam dunia karena kejatuhan Adam dan Hawa. Contohnya yang dialami oleh Yusuf. Yusuf banyak menderita karena iri hati dan kekejaman kakak-kakaknya. Ia dijual sebagai budak dan menjadi budak Potifar di Mesir. Dan ketika Yusuf berada di Mesir, sekalipun ia hidup dengan takut akan Allah, ia secara tidak adil dituduh melakukan kebejatan, lalu dijebloskan ke dalam penjara selama 2 tahun lebih. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Allah dapat mengizinkan penderitaan terjadi kepada anak-anaknya yang disebabkan dari perbuatan-perbuatan jahat manusia lainnya. Tetapi Allah tetap berkuasa dan dapat mengatasi perbuatan-perbuatan itu untuk pada akhirnya dapat mewujudkan kehendaknya. Contohnya, kita dapatkan dari kesaksian hidup Yusuf, di mana Allah telah mereka-rekakan sesuatu, bahkan melalui dosa saudara-saudaranya, untuk dapat memelihara umat pilihan Allah. Perhatikan baik-baik saudara, agar saudara tidak salah memahami firman Tuhan. Ketika Allah
mengizinkan penderitaan, itu tidak berarti bahwa Allah yang menyebabkan semua kejahatan yang kita alami di dunia ini. Atau dengan kata lain, kita berkata bahwa Allah secara pribadi yang menetapkan semua tragedi dalam kehidupan ini. Tidak, sekali-kali tidak, saudara. Allah tidak pernah menyebabkan kejahatan atau ketidaksalehan dari seseorang. Tidak pernah. Saya ulang. Allah tidak pernah menyebabkan kejahatan atau ketidaksalehan dari seseorang. Tidak pernah. Dan hal ini dipertegas dengan apa yang dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 13 dan 14. Yakobus 1 ayat 13 dan 14. Saya akan bacakan untuk saudara. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Inilah kebenarannya. Sekalipun memang Allah kadang-kadang mengizinkan, sekali lagi saya katakan, mengizinkan kejahatan atau ketidaksalehan terjadi, lalu mengarahkannya dan menguasainya untuk mewujudkan kehendaknya. Atau untuk melaksanakan maksud penebusannya, yaitu untuk mendatangkan yang baik bagi anak-anaknya yang setia kepadanya. Sesuai firman Tuhan yang dikatakan dalam Roma 28. Roma 8 ayat 28 saya akan bacakan untuk saudara. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, saat ini saudara, kita akan belajar hal yang sangat penting dari Yusuf. Kita akan belajar bagaimana Yusuf hidup dengan iman positif. Yusuf mengenal Allah dengan cara yang benar. Dan Yusuf percaya akan pemeliharaan Allah yang sempurna dalam hidupnya. Sehingga selama hidupnya, Yusuf hidup dengan iman positif. Sedikitnya kita akan belajar dua hal yang sangat penting dari Yusuf. Yang pertama, hidup dengan iman positif artinya menghormati Allah dengan ketaatan mutlak. Hidup dengan iman positif artinya menghormati Allah dengan ketaatan mutlak. Mari kita baca dalam Kejadian pasal 29 ayat 1 sampai dengan 4, kemudian 6b sampai 9, dan ayat 20 sampai 23. Kejadian 29 ayat 1 sampai 4, 6b sampai 9, dan ayat 20 sampai dengan 23. Saya akan bacakan untuk saudara. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya,
marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangannya bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, dari ayat-ayat yang cukup panjang kita baca tadi, dan dari apa yang sudah sering kita dengar tentang kisah Yusuf, kita tahu bagaimana kisah ini terjadi. Yaitu berawal dari penolakan Yusuf akan rayuan istri Potifar. Di mana Alkitab mencatat istri Potifar merayu Yusuf bukan hanya sekali, tetapi merayunya setiap hari. Bayangkan saudara, setiap hari. Tetapi Yusuf tetap menolaknya. Haleluya, luar biasa Yusuf. Sampai akhirnya istri Potifar marah dengan cara menjebak dan memfitnah Yusuf agar Yusuf dijebloskan ke dalam penjara. Dan hal itu terjadi. Saudara, Yusuf menghormati Allah dengan ketaatan mutlak dalam hidupnya. Maka Allah pun menghormatinya, yaitu dengan selalu menyertai hidup Yusuf. Yusuf adalah seorang Hupernikau sejati. Ia tahu apa akibatnya jika ia tetap taat kepada Allah dengan mutlak untuk dapat menang total terhadap kuasa dosa, untuk menang total terhadap tipu muslihat iblis, dan untuk tetap menang total terhadap sistem dunia melawan Allah. Yusuf menyadari bahwa ketaatan yang mutlak kepada Allah mungkin akan berakibat ia mengalami penderitaan di dunia ini. Tetapi Yusuf lebih memilih untuk menderita daripada ia tidak mentaati Allah. Wow, luar biasa hidup Yusuf. Inilah hidup dengan iman positif, yaitu menghormati Allah dengan ketaatan mutlak. Hidup dengan iman positif, yaitu menghormati Allah dengan ketaatan mutlak. Saudara, kita pun harus hidup dengan ketaatan mutlak kepada Allah dalam segala hal. Dan orang yang taat kepada Allah dalam segala perbuatannya, ia akan menerima janji Allah yang akan meluruskan jalan-jalannya. Seperti yang dikatakan dalam Amsal 3 ayat 5-7. Amsal 3 ayat 5-7 saya akan bacakan untuk saudara. Percayalah kepada Allah, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Jadi saudara, inilah pelajaran pertama yang kita dapatkan dari Yusuf. Hidup dengan iman positif artinya menghormati Allah dengan ketaatan mutlak, seperti yang Yusuf lakukan dalam hidupnya. Amin.
Pelajaran kedua yang sangat penting yang kita dapatkan dari Yusuf, yang kedua, hidup dengan iman positif artinya hidup sesuai kehendaknya. Hidup dengan iman positif artinya hidup sesuai kehendaknya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Alkitab berulang-ulang mengatakan bahwa kita harus senantiasa hidup sesuai dengan kehendaknya. Karena sesungguhnya sebagai anak-anak Tuhan, hidup kita di dunia ini adalah untuk melayani Tuhan dan melayani sesama manusia atas perintah dan kehendak Allah. Kita harus tunduk dan mengasihi Allah sebagai bukti bahwa kita hidup sesuai kehendaknya. Inilah hidup dengan iman positif, yaitu hidup sesuai kehendaknya dalam iman di dalam Yesus Kristus. Jadi saudara, jika kita ingin Allah mendatangkan kebaikan bagi kita di dalam segala sesuatu, hiduplah sesuai kehendaknya. Amin. Dan ini berarti dalam keadaan buruk sekalipun, kita harus senantiasa berseru kepada Tuhan Yesus di dalam doa dengan iman yang tekun. Karena inilah yang dimaksud hidup sesuai dengan kehendaknya. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 dan 18, 1 Tesalonika 5 ayat 17 dan 18, saya akan bacakan untuk saudara. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, melalui doa dan ucapan syukur, kita akan mengalami damai sejahtera Allah. Kita menerima kekuatan dari Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13, demikian firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Satu-satunya cara untuk melenyapkan kekhawatiran dan ketakutan dalam hidup ini adalah dengan doa. Karena dengan doa, kita memperbaharui kepercayaan kita akan kesetiaan Tuhan. Dengan doa, kita menyerahkan kecemasan dan persoalan kita kepada Tuhan Yesus yang memelihara kita. Dan damai sejahtera Allah akan mengawal hati dan pikiran kita sebagai akibat dari persekutuan kita dengan Tuhan Yesus. Dan bukan hanya itu, kita dapat melakukan segala perkara yang Allah inginkan dari kita dengan menerima kasih karunia serta pertolongan yang kita perlukan dari Allah pada waktunya. Seperti yang dikatakan dalam Ibrani 4 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Inilah hidup dengan iman positif, yaitu hidup sesuai kehendaknya. Dan kita percaya bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita. Amin. Kesimpulannya saudara, belajar dari Yusuf untuk hidup dengan iman positif artinya kita harus menghormati Allah dengan ketaatan mutlak dan hidup sesuai kehendaknya. Dengan kehidupan seperti itu, maka Allah pun akan menghormati kita dengan selalu menyertai kita dan turut bekerja di dalam sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dengan demikian,
pemeliharaan Allah di dalam Yesus Kristus bagi kita bukan lagi sekedar doktrin saja, tetapi itu benar-benar nyata terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan di dunia yang jahat dan berdosa seperti sekarang ini. Inilah hidup dengan iman positif. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman Tuhan sudah hamba sampaikan. Dan kami percaya Roh Kudus akan menjelaskan lebih dalam lagi ke dalam hati dan pikiran kami yang paling dalam. Sehingga kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, tahun 2021 yang terus kami akan jalani ini. Kami percaya sesuai tema yang Kau berikan kepada kami, hidup dengan iman positif. Maka kami terus belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa. Kami sudah belajar dari Habakuk, kami sudah belajar dari Abraham, kami sudah belajar dari Ayub, dan saat ini kami belajar dari Yusuf. Oh, terima kasih Tuhan. Banyak hal-hal yang luar biasa kami dapatkan dari mereka. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati kami semua, khususnya jemaat dan yang mendengarkan firman Tuhan ini dalam nama Yesus Kristus. Agar di tahun 2021 ini kami boleh hidup dengan iman positif, menjadi berkat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan sepenuhnya kehidupan kami ke tangan Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa Indonesia. Terima kasih Bapa di surga, Engkau terus menyertai bangsa kami, memberkati pemerintah, presiden, wakil presiden, seluruh aparat pemerintah dari pusat sampai daerah, aparat keamanan. Tuhan menyertai dalam nama Yesus, dan Kau menolong bangsa kami sehingga dalam keadaan baik, tidak kurang satu apapun. Dan kami percaya pemulihan-pemulihan terjadi, semua karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Amin.